Bro, lihat itu. Dasar pecundang, ayo ajak ngobrol cewek-cewek itu. Hei ganteng, boleh nebeng? Dasar cewek cantik, gak ada yang bagus di sini. Hanya kami yang bisa perlakukan kalian bener, iya kan? Kalian siapa? Dasar cewek kecil. Pernah dengar Tuan Muda Tao? Sun Tao dari keluarga Sun di Yuncheng. Iya, itu kakak gua. Playboy Sun Tao itu. Berani menghina kakak gua? Bawa mereka. Mereka harus minta maaf ke kakak gua. Lepaskan. Berhenti ketawa. Hari ini kau tamat, serang dia. Gas. Berani sentuh gua? Ini wilayah Tuan Muda Tao. Wilayah Janglong. Kau takkan lihat besok. Ayo lihat bagaimana gue mati. Kurang ajar. Berani sentuh anak buah gua di wilayah gua. Lepaskan. Lepaskan. Apa kau sudah bosan hidup bocah kampungan? Pak, anak buah Andalah yang mulai menyerang saya. Ini murni bela diri. Karena kami yang salah. Jilat lantai sampai bersih, lalu berlutut dan sujud. Tiga kali sujud anak buahku, kalian semua 3 kali membungkuk. Baru kami bebaskan kalian malam ini. Baru 5 tahun meninggalkan Yuncheng. Keamanan kota ini sudah rusak separah ini? Keamanan? Kapolda Yuncheng adalah paman saya. Berkelahi denganku, kau takkan pulang. Bila sampai dia marah, kau akan mati di penjara. Polisi. Bahkan jika Kapolda berdiri di sini, apalagi? Kau benar-benar Ingin mati rupanya. 3 menit? Baik, kau punya 3 menit untuk bicara pesan terakhirmu. Suruh Kapolda Zhang Minhao datang dalam 3 menit ke restoran BBQ Bang Hua. Terlambat sedetik saja, maka jabatannya akan dicopot. Siap. Ini adalah sambungan langsung Komandan Ling. Dia ucapkan selamat atas keponakanmu. Kau punya 3 menit untuk sampai ke kedai BBQ Bang Hua. Jika gagal, maka posisimu sebagai Kapolda akan dicabut. Kapolda, bahkan saya sebagai keponakannya, sulit bertemu beliau. Minta beliau datang dalam 3 menit dan mengancam jabatannya. Tidak tahu sampai kita coba, bukan? Masuk akal. Rupanya ada orang udik yang tidak tahu diri di sini. Bawa dia pergi. Zhang Long, berani-beraninya kau. Paman, kenapa datang ke sini? Bajingan, beraninya kau menghina Tuan Ling. Aku Direktur Min Hang Zhang, Kepala Keamanan Yuncheng. Siap melayani Tuan Ling. Tuan Ling, Kau buta. Sujudlah di depan Tuan Ling. ampun. Tuan Ling, Dan temannya itu, Wan Muda Tao, mengganggu kedua wanita ini tadi. Selidiki sampai tuntas soal keponakanmu. Jaga dia agar tidak melenceng. Berhenti biarkan dia bergaul dengan orang-orang mencurigakan. Satu kesalahan lagi, dan kau akan kehilangan posisi direktormu. Bawa Sun Tao ke sini. Akan kupatahkan kakinya. Sun Tao sedang di Hotel Grand Yuncheng bersama wanita tercantik kota, Chu Qingyao. Apa? Siapa yang kau sebut? Chu Qingyao yang sama yang kabur dengan pria 5 tahun lalu dan punya anak haram. Chu Qingyao itu 5 tahun lalu?
Lu Qingyao adalah istriku. Tony, aku mohon padamu, tolong bantu aku mencari putriku Yingying. Chu Qingyao, siapa sangka kau akan merengek padaku. 3 tahun aku mengejarmu. Tahu kau punya anak, tak pernah kusesali. Tapi kau tak pernah melihatku. Apa yang berubah sekarang? Harga diri hilang. Jika kau membantuku menemukan putriku, aku mau lakukan apa saja. Apapun yang kau minta. Kalau begitu, rasakan kecantikan nomor 1 Cloud City. Tidak, Tidakkah kau ingin menyelamatkannya? aku mengerti sekarang, Tony. Bukannya kau selalu sombong? Ada apa ini? Menunjukkan warna aslimu, siap berlutut di hadapanku. Tak pernah kubayangkan kau jadi wanita seperti ini. Aku sangka kau adalah tipe wanita seperti ini. Jadi kau ini si pecundang pacar Chu Qingyao. Dengar tidak aku bicara padamu? Berani-beraninya kau pukul aku, Chu Qingyao. Jangan harap tahu lokasi anakmu. 5 tahun lalu, Chu Qingyao, sosok yang sama yang selingkuh dengan pria hingga punya anak haram, itukah Chu Qingyao itu? Memangnya kenapa kalau aku bukan urusanmu? Tak peduli anak siapa kau pukul aku. Kau mati hari ini. Chu Qingyao, apa yang terjadi dengan anakku? Dia anakku, apa urusanmu? Kelakuan mesumu. Bukan urusanku, tapi kau harus jelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada anak kita. Dasar bajingan. Siapa engkau bagiku? Hak apa engkau menghakimiku? Kau punya 5 menit untuk lacak lokasi anakku. Apapun anggapanmu, dia tetap anakku juga. Mengapa kau minta tolong pada sampah ini daripada padaku? Selama 5 tahun, kau tinggalkan Yingying dan aku tanpa sepatah kata. Kau tak berhak mempertanyakanku. Qingyao, Komandan Ling, lokasi anakmu ketemu, dia diculik. Pak, mungkin Anda salah paham pada Nona Chu. Saya baru saja memeriksanya. Setelah Yingying diculik, Nona Chu mohon bantuan kemana-mana, tapi tak ada yang mau membantu. Sun Tao mencoba memaksa, Nona Chu tidak punya pilihan untuk menemukan Yingying. Dia sudah kehabisan cara. saya mengerti sekarang. Jang Minhao, polisi Yuncheng melapor pada Komandan Lu. Apa situasinya? Laporan, Komandan, 2 penyerang ditemukan di TKP. Leher ditusuk 1 kali tebasan. Hanya ditemukan sepatu anak. Apa gadis itu? Itu di luar wewenangmu, jangan tanya hal terlarang, rasa ingin tahu bisa berbahaya. Dimengerti? Selidiki identifikasi 2 pria ini, periksa semua kontak mereka, pemeriksaan menyeluruh diperlukan, laporkan orang mencurigakan, segera beritahu saya, Siapa? tangani ini secara pribadi, jaga kerahasiaan identitas saya, cari lokasi Chu Qingyao, dia mungkin punya petunjuk. Nona Chu dan adiknya tinggal di lantai 1 bersama orang tua mereka. Akulah penyebab mereka terlibat. Dulu sudah kukatakan untuk menyingkirkan anak haram itu. Kenapa kau tidak mau mendengar? Yingying bukan anak haram. Yingying punya ayah. Dia punya ayah. Lalu di mana dia sekarang? 5 tahun. Pernahkah dia peduli pada kalian? Ayah temui kakek lagi. Minta dia kirim orang cari Yingying. Sudah ku telepon tapi tidak diangkat. Mau bagaimana lagi aku bantu? Chu Qingyao, kapan kau akan sadar? Keluarga Chu sudah memutus hubungan dengan kita sepenuhnya. Kau mengerti? Ibu, kumohon, sudah cukup darimu. Kakak sudah sangat terpukul. Apa ibu salah? Kalau bukan karena dia, reputasimu tidak akan tercoreng. Bertahun-tahun ini, kita tahan cibiran orang dan tatapan menghakimi. Bukankah itu sudah cukup? Ayahmu dan aku diusir dari keluarga Chu. Bukankah kita sudah cukup menderita? Halo, saya mencari Chu Qingyao. Kau lagi? Aku tidak ingin melihatmu. Keluar sekarang. Qingyao, maafkan aku.
Aku salah menilaimu dulu, aku ayah yang gagal. Tapi sekarang kita harus cepat temukan Yingying. Setiap detik berharga. Jadi kau ayah Yingying. Apa kau tahu seberapa kau hancurkan keluarga kami? Ibu, hentikan. Lepaskan aku. Dia menghancurkan kita. Aku ingin dia mati. Bibi, aku minta maaf. Aku berhutang pada keluarga kalian. Kumohon percayalah padaku, mulai sekarang, semua yang hilang dari kalian akan kubalas 1000 kali lipat. Jadi kalian berdua di sini? Akhirnya kau datang juga. Hari ini kau takkan pergi dengan utuh. Akan kuambil nama keluargamu. Siapa ini? Tuan muda keluarga Sun. Aku tak punya waktu untuk permainanmu. Pergi sekarang, atau tanggung akibatnya. Jadi kau Tuan Muda Sun? Tuan Sun, siapa yang melakukannya? Tanya putrimu sendiri. Nyonya, aku yang melakukannya. Dengarkan baik-baik. Jika kekasih Cucing Yao tak memberiku ganti rugi yang layak hari ini, kuhancurkan seluruh keluargamu. Tuan Sun, tenanglah, akan kusuruh mereka minta maaf. Ibu, dengarkan dulu cerita lengkapnya. Pergi ke kamarmu, kau tak punya hak bicara di sini. Kasihanilah, bersujud dan minta maaf ke Tuan Sun. Keluarga kita tak tahan masalah lagi. Kau ingin kita mati. Aku akan berlutut untukmu. Nyonya, jangan lakukan ini. Sudah dengan sandiwaranya. Dengar bocah, jika kau peduli pada mereka, lumpuhkan dirimu sekarang. Demi Cing Yao, aku mungkin mengampunimu. Jika tidak, Jangan khawatir. Nyonya, aku yang akan urus ini. Kesempatan terakhir untuk pergi. tak mau melukai diri, rumah mereka akan kuhancurkan. Tidak, Kau suka mematahkan tulang, biarkan aku bantu. Kalian yang lain juga, patahkan satu lengan. Buang mereka. Duh, kau benar-benar melumpuhkan Tuan Sun. Kita tamat. Ini akhirnya. Ibu. Sionan, Paman Cing Yao, tante hanya sedang kesal, bantu dia kembali ke kamar. Dia akan baik setelah beristirahat. Kau harus pergi sekarang. Saat Sun Tao bangun nanti, dia tak akan melepasmu. Cing Yao, kita belum selesai bahas Yingying. Coba pikirkan sekali lagi. Ada kejadian aneh apa antara kalian belakangan ini? Keluarga Sun adalah keluarga terkaya kedua di Yuncheng. Kau tak mungkin lawan mereka. Kau harus pergi sekarang. Cing Yao, jangan khawatir, aku janji. Yingying akan aman. Apa kau mendengarku? Kau harus pergi sekarang, atau kau akan terbunuh. Cing Yao, Tenang dulu. Baik. lupakan keluarga Sun. Waktu Yingying semakin sempit. Pikirkan baik-baik. Apa kau akhir-akhir ini pergi ke tempat aneh? Tidak ada yang terlintas. Aku ingat sesuatu yang aneh. Apa itu? Saat Ying terluka, kubawa dia ke klinik pribadi. Mereka periksa golongan darahnya. Biasanya untuk pertolongan pertama dasar itu tidak perlu. Ditambah lagi, kulihat banyak laporan darah anak-anak lain di klinik itu. Klinik mana? Siapa nama dokternya? Bawa aku ke sana sekarang. Ayo pergi. bajingan. Kalian siapa? Dia orangnya. Kalian mau apa? Langsung bicara, aku panggil satpam. Aku tanya sekali, jika kau bohong, kau akan temui Raja Neraka. Mau tahu apa? Siapa dalangnya? Siapa yang mengambil anak untuk transplantasi? Anak buah Firewolf paksa aku, mereka maksa aku. Firewolf siapa? Tangan kanan keluarga keempat. Perintah keluarga keempat. Keluarga keempat yang mana? Duan Sihai. Penguasa dunia gelap Yuncheng. Cing Yao. Pulang dan tunggu. Tidak, aku ikut. Percayalah, aku akan selamatkan Yingying. Tidak, aku harus ikut. Kak, bawa Ling Tian kabur, cepat keluar dari Yuncheng, keluarga Sun sedang memburumu. Xiao ya, Ada apa dengan Cing Yao?
Aku tak butuh perhatianmu. Segera pergi dari Yuncheng. Aku tak mau melihatmu lagi. Ikuti mereka dan lihat situasinya. Lalu, suruh kirim lokasi Duan Sihai ke ponselku. Siap. Lama tak berjumpa. Benar. Kau tetap semelebat dulu. Halo, hari siang ini restoran Tianhai tutup untuk tamu dadakan. Inikah cara melayani pelanggan? Kau tahu siapa aku? Tuan keempat pesan tempat untuk ultahnya. Tuan keempat. Ayo pergi. Tuan keempat, bukan? Tuan keempat, sudah lama tak jumpa. Tuan keempat. Semoga rezekimu seluas laut timur, umurmu setinggi gunung selatan. Terima kasih, saudara-saudara. Ada apa ini? Aku datang memberi ucapan. Semoga Tuan keempat segera tamat riwayatnya. Aku akan ikut merayakan. Semoga Tuan keempat cepat menemui ajalnya. Berani-beraninya ada yang mengacau pesta ulang tahun Tuan keempat. Itu bunuh diri. Cari mati? Serang. Bocah, kau benar-benar cari mati. Kau ini siapa sebenarnya? Kau ini siapa? Di mana Ying-Ying? Ying-Ying apaan? Aku nggak ngerti maksudmu. Ini kesempatan terakhirmu? Jangan coba-coba uji kesabaranku. Keluarga Lei, klan paling berkuasa di Yuncheng, Lao Ye Lei, beliau menyuruhku cari sumber jantung yang layak untuk cucu perempuannya. Ying-Ying cocok sempurna. Sekarang dia di mana? Rumah sakit di Yuncheng tak punya fasilitas untuk operasi itu. Kami bawa dia ke kota Jianghai. Apa yang terjadi? Operasinya mulai dalam kurang dari 1 jam. Sekarang juga kau ke sana. Sudah terlambat. Semua unit siaga. Pak, Anda baik-baik saja? Anda tahu soal keluarga Lei, kan? Keluarga Lei? Siapa anggota inti keluarga itu? Generasi tua meliputi Lei Hongkun dan Lei Hongming. Hongming tidak punya anak. Hongkun punya putra dan putri. Putri sulung Lei Yunli menangani operasi gelap mereka. Putra bungsu Lei Xiaoguang mengelola bisnis legal mereka. Dia CEO kelompok Lei saat ini. Dia penerus resmi. Xiao Guang punya putri seumuran Ying Yang, tahu tidak? Tahun ini ia genap 6 tahun. Apa maksudmu? Putri Xiao Guang butuh transplantasi jantung, Ying Yang cocok sempurna. Jadi Ying Yang sudah Dibawa ke Tianhai oleh Hong Kun. Lacak Xiao Guang, segera kirim koordinat ke HP saya. siap, Bapak. Lapor perkembangan, ada kabar Qing Yao. Kepala keluarga Sun menculik keluarga Nona Chu. Meminta dia bawa Anda kembali untuk minta maaf pada anaknya. Sudah diatasi, Keluarga Sun sudah tamat. bagus. Pak, kami lacak Xiao Guang di klub milik Lei. Pak, kami telah menemukan Xiao Guang Lei. Dia berada di klub pribadi milik keluarga Lei. Kirim lokasinya ke HP saya. Segera bersihkan tempat ini, kabari saya jika butuh apa-apa. Siap. Kalian bertiga, kosongkan area dari pengunjung. Kamu bawa tersangka ke tahanan. Siap, Pak. Keluarga Lei salah pilih musuh. Selamat, Guangzhou. Proyek besar lagi berhasil diamankan. Kami masih butuh dukungan Bapak. Tenang saja, hadiah kalian akan sangat menggiurkan. Ngomong-ngomong, Guangzhou, soal operasi jantung putri. Bapak, sudah ada perkembangan? Donor yang cocok sudah ketemu. Sudah ada yang cocok. Jika tidak ada kendala,
Operasi akan dimulai dalam setengah jam ke depan. Selamat, Guang Xiao. Mari kita bersulang. Habis diminum. Siapa di sana berani-beraninya buat ribut di sini? Benar-benar nekat. Minggir. Lei Xiaoguang tetap di sini. Yang lain minggir. Apa-apaan ini? Ini film kungfu apa? Ini wilayah keluarga Lei. Kamu berani mukul saya? Aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Kalian berdua cari mati, beraninya lukai Tuan Guang. Sudah bicara, mati kau. Apa yang kau mau? Telepon Lei Hongkun. Hubungi ayahku. Apa yang kau inginkan? Satu kata lagi akan kubuat kau menyusul anak buahmu. Aku akan telepon. Nah, aku baru sampai di rumah sakit. Kenapa kau meneleponku? Ayah, ada yang mau membunuhku. Tolong selamatkan aku. Siapa yang mengejarmu? Berikan teleponnya. Sebelum subuh besok, bawa Yingying pulang dengan selamat ke istana keluarga Lei. Jika Yingying tak kulihat, tak hanya anakmu yang akan tewas, tapi semua orang di istana Lei akan binasa. Kau berani mengancam Lei Hongkun. Tahukah kau siapa? Xiao Guang. Xiao Guang, kau baik-baik saja. Ingat, jika Yingying tak kulihat, kau akan mengubur anakmu sendiri. Ingat, jika aku tidak melihat Yingying, anakmu akan kubunuh. Baik, temui aku di kediaman keluarga Lei. Anak muda, jangan pengecut saat waktunya tiba. Bawa orang untuk bersihkan kekacauan di klub Bersihkan, keluarga Lei. Selain itu, berkumpul di kediaman Lei besok pagi. dimengerti. Pak, apa kita naik ke atas atau... Kembali ke kota Yun dulu. Baik. Ling Shuai, apa kita langsung ke tempat Lei? Putra bungsu kesayangan Lei Hongkun ada di tanganku. Dia pasti akan menunggu dengan patuh di kediaman Lei. Kemana tujuan kita sekarang? Bukankah keluarga Lei punya banyak bisnis ilegal? Mari mulai dengan pembuka. Berita mendadak, Duan Sihai tewas dibunuh. Duan Sihai terbunuh. Bukan cuma Duan Sihai, 4 tangan kanannya, dan lebih dari 100 anggota geng sudah dilenyapkan. Apa? Duan Sihai tewas dibunuh. Bukan hanya Duan Sihai, Punampuan Cuandai, 4 orang kepercayaan utamanya, dan lebih dari 100 anggota geng juga dibantai habis. Apa? Maksudmu? Telepon tadi itu dari si pembunuh. Tepat sekali, dia datang untuk Duan Sihai, menuntut lokasi gadis itu. Tahukah kita berapa banyak penyerangnya? Hanya 1 orang. 1 orang saja. Segera hubungi tuan kedua. Suruh bawa bala bantuan ke kompleks keluarga Lei. Beritahu juga keluarga Sun, Zhou, dan Huang, 3 kepala klan, untuk berkumpul di kompleks Lei. Klan Yuncheng harus bersatu. Klan Lei sedang dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Babat habis. Bergerak, ayo pergi. Ayah, apakah operasinya berhasil? Xiao Li, saudaramu dalam masalah. Kalian ini siapa? Kalian mau apa? Keluarga Lei kalian? Kalian pikir di Yuncheng bisa berbuat semaunya demi putrimu sendiri? Kau perlakukan nyawa gadis lain seperti sampah tak berharga. Berapa kali keluargamu melakukan ini? Siapa kau baginya? Ayahnya, Apa? Mustahil. Sudah kuselidiki tuntas. Dia cuma anak haram. Jika lidahmu tak bisa, kontrol lagi. Kau tak akan bertahan 3 jam. Berani-beraninya mengancamku. Keluarga Lei akan menghancurkanmu.
Begitu, Kau tak tahu. Arti sebenarnya keluarga Lei di Yunceng. bodoh, sebelum fajar besok, keluarga Lei akan lenyap dari Yunceng. Kalian akan menyesal. Tak seorang pun di Yunceng berani macam-macam dengan kami, keluarga Cucing Nyao. Akan kubuat tebus dengan nyawa. Kamu benar-benar idiot. Seluruh keluarga Cucing Nyao. Mereka akan binasa bersamaku. Dasar bodoh. Qing Yao, Kamu di mana? Ada kabar tentang Yingying? jangan khawatir Qing Yao, Yingying masih aman. Kau menemukan Yingying? Ya, Qing Yao, tunggu di rumah, aku akan bawa Yingying pulang. Siapa yang menculik Yingying? Aku ada urusan, nanti bicara, akan kujelaskan setelah kembali. Komandan Ling, kenapa tidak jelaskan pada Nona Chu dengan baik? Ini hanya bikin dia khawatir tanpa manfaat. Lebih baik tunggu sampai kami selamatkan Yingying. Ini adalah harta terakhir keluarga Lei, di mana Lei Yunli cadar. Kak, tolong, kakak. Kakak. Berani sekali kau di Yunceng yang kami kuasai. Berani-beraninya kau pukul anggota keluarga Lei sekejam ini. Kau yang pertama dan terakhir berani mencoba. Masa lalu tak penting. Tapi aku yakin tak ada yang berani lagi. Karena mulai besok, Yunceng akan hapus keluarga Lei. Mulai besok, Kota Yun akan bebas dari keluarga Lei. Tak hanya berani, kau juga lucu. Bocah, kau kira membunuh Duan Sihai, memberi hak tentang kami, kedudukan keluarga Lei. Duan cuma pemimpin geng kacangan, cuma preman jalanan biasa. Dibanding keluarga Lei, dia debu di bawah kaki kami. Pemimpin rendahan, aku mengakuimu kali ini. Bocah, ku beri kesempatan terakhir. Minta maaf pada saudaraku, potong satu lengan dan kakimu. Baru mungkin ku biarkan kau merangkak pergi hidup-hidup pilihanmu. Apa dia serius? Apa katamu? Karena penghinaan itu, kau akan kehilangan lengan tambahan. Sebelum pergi dari sini, bunuh dia. Bagaimana sekarang? Mau evaluasi ulang? Kualifikasiku untuk menantang keluarga Lei Agung ini. Jangan mendekat. Kutawarkan kesepakatan. Potong anggota badanmu sekarang. Aku mungkin kasihan. Putrimu masih kami tahan. Sakiti aku, dia mati. Nasibnya tergantung pada langkahmu selanjutnya. Lepaskan aku, monster! Ayah, cepat selamatkan aku. Dia mau membunuhku. Berikan ponsel padanya. Baik, putrimu mau bicara. Dengarkan. Jika kau sakiti anakku, kau tak akan pernah lihat putrimu lagi. Nak sayang, kau ingin bertemu ayahmu, kan, Cut? Siapa dia? Ayah, Yingying takut sekali. Kapan ayah datang? Ying, ayah. Ayah sedang menuju ke sana. Jangan nangis, ayah. Ayah adalah pahlawan, kata ibu pahlawan. Tidak pernah menangis. Ayah janji, ayah tidak akan menangis. Tunggu saja, ayah akan menjemputmu. Yingying percaya, ayah pasti bisa bawa pulang dengan selamat. Jika engkau sentuh Yingying lagi, anak-anakmu mati malam ini. Sentuh Yingying lagi, akan kubunuh anak lelaki dan perempuanmu. Oh ya? Silahkan coba. Ayah, aku sangat takut. Selamatkan aku sekarang. Diam, anak haram ini. Jika terus mengoceh seperti ini, kuko potong lidahmu. Mana kesombonganmu sekarang? Mengapa tiba-tiba takut? Apa yang kau mau? Lepaskan anak-anakku, anak lelaki dan perempuanku. Atau kau tak akan pernah lihat anak perempuanmu lagi. Kau pikir itu mungkin? Perhatikan baik-baik. Kemari. Sekarang. Jika Yingying terluka, seluruh keluarga Lei akan kubunuh bersamanya. Kakak. Cewek.
cewek, cewek, cewek. Ikut aku ke kediaman keluarga Lei. Siap, cewek. Shu Biao, mau dipukul lagi? Nggak bisa ketuk pintu? Bos, ada masalah besar, ada info terbaru. Dalam sejam terakhir, hampir 1.000 orang berkumpul di Cloud City dari segala penjuru. Lu makan obat bodoh. Ini Cloud City, ribuan orang lewat. Tiap hari, apa istimewanya 1.000 orang? Bukan darurat. Bos, pimpinannya orang penting. Cepat ngomong. Dia Hakim Shadow Sect, Ulangi. salah satu dari 5 pisau Shadow Sect, Komandan Distrik Timur, Hakim. Dia bawa hampir 1.000 pasukan masuk ke Cloud City. Shu Biao, info ini bisa dipercaya? Bos, masa aku bercanda dengan hal serius begini? Ada petunjuk motif mereka, Belum. gerakan mereka, Mereka kemungkinan menuju langsung ke kediaman Lei. keluarga Lei. Siagakan semua, tim SWAT siaga penuh. Kerahkan semuanya. Kita bergerak ke kediaman Lei. Siap. Siapa yang berani membuat kekacauan di kediaman Lei, Tuan Lei? Urusan kecil seperti ini bisa serahkan pada saya, tak perlu Tuan turun tangan. Cuma ayah si bocah nakal. Terima kasih sudah datang cepat. Saya hargai ketepatan waktu kalian. Lalu mengerahkan pasukan besar. Orang itu punya kemampuan bertarung. Sebagai jaminan, saya minta bantuan kalian. Bercanda, Tuan Lei, di Yunceng, siapa yang bisa mengancam Tuan? Tak ada yang masih hidup. Tuan Lei, Patriark Sun tidak diundang? Kami sudah undang. Seharusnya sedang dalam perjalanan. Dia bilang sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa datang. Mohon maaf, mendengus tidak setuju. Sun Laozu baru saja meneleponku. Katanya dia sedang tidak sehat dan tak bisa datang hari ini. Dia minta maaf, Tuan. Karena Sun Laozu sakit, jangan ganggu dia dulu. Besok jenguk dia, sampaikan salamku. Xiao Guang. Xiao Guang. Yingying ada di mana? Dasar kau, bunuh anak perempuanku, lukai anak lelakiku, sekarang berani datang ke kediaman Lei, kau cari mati. Aku tanya terakhir kali, Yingying ada di mana? Anak muda, kalian ini siapa sebenarnya berani membuat onar di sini? Tahu ini tempat apa? Tahukah kau di mana kau berada? Siapa kira-kira dirimu ini? Aku kepala keluarga Zhou di Yunceng. Ini nasihat baik. Kalau hargai nyawamu, sekarang juga berlutut, sujud pada Master Lei, dan minta maaf. Mungkin aku akan mengampunimu. Aku kasih waktu 30 detik untuk memutuskan. Kalau tak pergi sekarang, mulai besok nama Zhou akan lenyap dari Yunceng. Ini hal paling konyol yang pernah kudengar. Sayang, kau salah pilih. Ingat perkataanku, Kau tak akan berhenti sampai terlambat. kau punya 10 detik, Sudah cukup 2 badut ini. waktu habis. Sayang, kau benar-benar cari masalah. Ya. Pantas kau berani macam-macam dengan keluarga Lei, lumayan juga jurus-jurusmu. Biar aku urusi si anak baru ini. Aku Lei Hongming, tuan kedua keluarga Lei. Ayo tunjukin kemampuanmu. Jawab pertanyaanku sekarang, atau kau kubunuh? Kami banyak di sini, mau lawan berapa orang sendirian. Jangan kira kemampuan asal-asalanmu memberi hak untuk melecehkan wilayah keluarga Lei. Anggota keluarga Lei benar-benar sesuai reputasi bodohnya. Akan kuperlihatkan harga tantangan buat keluarga kami. Penjaga, habiskan mereka berdua. Ayo, hancurkan mereka. Semuanya mundur. Jiang Shu, operasi sebesar ini.
Apa maksud kedatanganmu? Lei Hongkun, keluarga Lei tak pernah berhenti mengejutkan. Oh. Apa ini semua? Kepala Zhang yang terhormat. Di mana gadis yang kau tangkap? Mana dia? Zhang Shu, ini adalah kediaman keluarga Lei. Jika ini urusan dinas, tunjukkan surat tugasmu. Jika urusan pribadi, maaf saya menolak. Kau sebaiknya berdoa gadis itu tak terluka atau warisan keluarga Lei akan tamat riwayatnya hari ini. Hanya kau, cuma kepala Yuncheng. Klaim yang cukup berani. Kami akan menggerabek tempat ini untuk mencari Yinging. Geledah tempat ini. Siapa berani? Hari ini aku akan menyisir setiap sudut, aku akan temukan Yinging, geledah. Siapa berani coba? Tuan Zhang, kau benar-benar mau melawan aku untuk dua orang yang tak kau kenal. Kau berani melawanku. Dengar semua orang. Siapapun yang menghalangi tugas resmi akan ditembak di tempat. Tidak ada pengecualian. Tuan Zhang, kau keterlaluan. Ayo ikat dia. Hakim Xiang dari Distrik Timur melapor. Berikan perintah, Komandan. Hakim Distrik Timur melapor kepada Komandan. Menunggu perintah Anda, Komandan. Berdiri dan berbicara. Terima kasih, Komandan. Saudara, siapa sebenarnya orang-orang ini? Bagaimana mungkin mereka memiliki bawahan yang begitu menyeramkan? Jika bahkan kau tak bisa mengalahkan mereka, pastilah mereka sangat kuat. Saudara, aku takut kita dalam masalah besar. Siapa mereka? Jika tak salah ingat, organisasi paling rahasia itu Sektor Bayangan. Operatif tertinggi Distrik Timur dikenal sebagai Hakim. Apa? Jubah bersulam dan pisau bulan sabit. Ini ciri khas Sektor Bayangan. Saudara, perhatikan baik-baik. Di bilah pedang mereka, apa kau lihat tulisan Sektor Bayangan? Kita pasti binasa. Saudara, Yang mulia, di antara kita pasti ada kesalahpahaman. Komandan Honda Mirayaska yang mageng melakukan ini. Bunuh mereka semua. Lucuti senjata mereka sekarang. Atas perintah Komandan. Saudaraku, kita lawan sampai mati. Jenderalmu sudah tiba. Jenderalmu. Para penjahat ini masuk ke properti pribadi. Mereka biadab tak tahu hukum dan sangat kejam. Anda datang tepat waktu. Tangkap kriminal ini segera. Diam. Tepat waktu. Tangkap mereka sekarang. Diam. Permisi dari kalian. Mana Hakim Pangwan? Dan kau, Saya, Mu Tiejun, dari Distrik Militer Yuncheng. Sudah lama mendengar reputasi Anda. Bertemu langsung hari ini. Suatu kehormatan. pasukan Yun Cheng, kau kemari untuk menangkap anggota Shadow Sect. Hakim Pangwan, Anda salah paham. Saya baru tahu bahwa Yang Mulia tiba di Yuncheng. Jadi saya datang memberi hormat. Ada perlu bantuan. Pejabat Yun Cheng memang luar biasa. Hakim Pangwan, ada masalah apa sampai Yang Mulia harus turun tangan? Di Siang Bolong, ada yang menyiksa anak-anak untuk transplantasi jantung. Mereka tega membunuh orang tak bersalah. Kalian keterlaluan. Hakim Pangwan, mereka ini siapa? Mu Tiejun, aku sangka kau datang. Lama tak berjumpa. Apa kabar? Mu Tiejun, tak kusangka kau datang ke kota awan. Sudah lama tak jumpa. Semua baik-baik saja. bawahan Mu Tiejun menghadap Panglima tertinggi. Bangun dan bicaralah. Terima kasih, Panglima. Sebenarnya apa yang terjadi di sini, Panglima Garnisun Kota Awan yang perkasa menyembah pemuda biasa, ini mustahil. Di dunia ini, satu-satunya yang dihormati Panglimamu cuma Raja Wilayah Barat, pemimpin Sekte Bayangan. Ling Tian. Hari-hari keluarga Lei sudah dihitung. Kita selesai di sini. Tarik pasukanmu. Siap, Pak. Kalian juga harus pergi. Akan kucarikan nanti. Sesuai perintah, Yang mulia, urusan hari ini tak ada hubungannya dengan kami. Kami dipaksa Lei Hongkun ke sini. Kami segera pergi. Yang mulia, soal kejadian hari ini, kami tidak terlibat. Lei Hongkun yang memaksa kami. Kami segera pergi. Tetap di tempat, jangan bergerak.
Tanpa perintah Panglima, siapa berani pergi akan mati. Yang mulia, kami benar-benar dipaksa. Diam. Maukah kau bocorkan lokasi Yingying? Kau mau seluruh keluarga Lei ikut binasa bersamamu. Yang mulia, Yingying itu Ayah, Yingying, kau terluka. Kau tidak apa-apa. aku baik-baik, ayah. Jangan menangis. Aku tidak menangis. Hanya ada sesuatu di mataku. Aku tahu ayah akan datang. Ayah akan menyelamatkanku. Ayah, aku sangat mengantuk. Biarkan aku istirahat. Tidurlah dengan nyenyak. Ayah sudah kembali. Takkan ada lagi yang menyakitimu. Yang mulia, dengarkan perintahku. Siap. Eksekusi pemimpin. Geng Lei. Siapa itu? Halo Tante, saya Honglu, tolong buka pintunya. Yingying. Yingying, kamu baik-baik saja. Yingying, bangun. Aku jadi takut. Qingyao, jangan khawatir. Yingying hanya kelelahan. Dia akan baik-baik saja. Dia butuh istirahat. Terima kasih. Siapa yang membawa Yingying? Kak ipar. Qingya, diamlah. Aku bukan kakak iparmu. Jika kau panggil begitu lagi, keluar dari rumahku. Ibu, kecilkan suaramu, jangan bangunkan Yingying. Cucu Lei Hongkun butuh transplantasi jantung. Jantung Yingying cocok untuk transplantasi. Jadi, anak buah Duan Sihai menculik Yingying. Kepala keluarga terkuat di Yuncheng, klan Lei. Kepala keluarga terkemuka di Yuncheng, klan Lei. Bagaimana kalian bisa menyelamatkannya? Klan Lei bahkan lebih kuat dari keluarga Sun. Kita harus hubungi polisi. Polisi membantu kami menyelamatkan mereka. Benarkah itu? Bersaing dengan keluarga Sun saja sudah sulit. Kini ada klan Lei yang lebih kuat. Kalian memang pemberani. Cukup, diamlah. Kenapa kita tak bisa bahas ini? Mereka berdua tak peduli. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Paling-paling mereka bisa kabur. Tapi apa kau pikirkan nasib keluarga kita? Kita tak bisa kembali ke Dongzhou. Mulai sekarang, mau kemana keluarga kita? Bibi, jangan khawatir. Aku akan pulang ke Dongzhou bersama kalian. Akan kuselesaikan semua masalah kita. Aku sudah berjanji untuk membalas budi kalian berkali-kali lipat. Percayalah, pasti akan kulakukan. Janji kosong tak ada gunanya. Apa yang ada di Dongzhou untuk kita? Hidup dari udara. Tanpa makanan dan minuman, tak ada pakaian atau tempat tinggal. Bibi, ini bukan masalah besar. Aku jamin semuanya akan baik-baik saja. Sudah. Berhenti bicara. Terima kasih sudah menyelamatkan Yingying. Hutang karena aku menyelamatkanmu. Kini telah terlunasi. Sebaiknya kau pergi sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan Yingying. Hutang nyawa yang kutanggung sejak dulu. Kini telah terlunasi. Kau boleh pergi. Qingyao. Yingying takkan cepat sadar. Bersedia jalan-jalan denganku? Apa maksudmu jalan-jalan? Jangan kira selamatkan Yingying, lalu keluarga kami berhutang padamu. Cukup, jangan banyak bicara. Ikutlah dia. Yao, lebih baik selesaikan semua ini hingga tuntas. Sekali lagi terima kasih. Selamatkan Yingying. Dia juga putriku. Ayah melindungi putrinya. Itu kodrat. Qingyao, maafkan aku. Ini semua salahku. Semua yang kulakukan adalah pilihanku. Ini bukan urusanmu. Qingyao, Yingying sudah besar sekarang. Usianya cukup untuk mengerti. Dia butuh ayahnya. Mulai hari ini, biarkan aku yang menjaga kalian. Mari selesaikan hari ini. Kau punya jalanmu. Aku pun jalanku. Besok mulai, jangan cari aku lagi. Jaga dirimu baik-baik. Qingyao, aku tahu kau masih kesal padaku, tapi meski bukan untuk dirimu, pikirkan. Yingying, maukah kau dia disebut anak tanpa ayah? Sudahlah. Qingyao, percayalah padaku, aku akan beri kau dan Yingying rumah yang bahagia dan sempurna. Bilang kau tak mau terima aku sekarang, tak apa, saat kau siap menerimaku, akan kuadakan pernikahan megah yang tak terlupakan. Kau akan jadi pengantin paling dikagumi yang pernah ada. Cukup. Maafkan aku. Aku benar-benar menyesal.
Salahku kau harus menderita selama ini. Bolehkah aku minta satu permintaan terakhir? Aku juga ingin meminta bantuanmu lagi. Qingyao, silakan. Ulang tahun kakek 3 hari lagi. Seluruh keluarga akan berkumpul di Dongzhou untuk merayakannya. Jika kamu bisa datang, ikutlah bersama kami. Orang-orang terus berkata, Ying-Ying hanyalah seorang. Ying-Ying adalah anak yatim, tanpa seorang ayah. Mereka terus-menerus mengejeknya. Itu membuatnya trauma. Jika kamu ada di sana, dia mungkin merasa lebih aman. Tidak masalah. Kalau begitu sudah beres. Sampai jumpa di Dongzhou 3 hari lagi di Dongzhou. Terima kasih. Tapi jika kamu ikut denganku, mereka pasti akan mengejekmu juga. Tolong jangan biarkan. Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Jangan salahkan ibuku. Dia hanya menggertak tapi tidak menggigit. Selama bertahun-tahun ini, tanpa dukungannya, Aku tahu. Semua yang kurasakan terhadap mereka adalah rasa terima kasih dan bersalah. aku harus kembali. Ying-Ying akan segera bangun. Jika dia mencariku, katakan padanya, dia akan bertemu ayahnya dalam 3 hari. Dan kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Komandan, terimalah belasungkawa saya. Ayah, mereka yang terlibat dalam konspirasi ini, akan kami temukan satu persatu. Akan kukejar mereka sampai ke liang kubur. Mereka akan membayar lunas dan memohon ampun padamu. Bagaimana perkembangan kasus 5 tahun lalu? Komandan, semua sudah kami ungkap. Dalam pembunuhan ayah angkat Anda, tak lain adalah 3 keluarga terkaya di Dongzhou. Keluarga Zhao, Wang, dan Tao sudah kuduga. Hasil penyelidikan menunjukkan seluruh aset keluarga Zheng kini hampir sepenuhnya dikuasai 3 keluarga ini. Sudahkah kalian temukan pelaku peracunan ayah angkatku? Pelakunya adalah orang dekatnya, Liu Jiayao. Dia, Kini dia menjadi gundik resmi Zhao Yuehui, kepala keluarga Zhao. bagus, perempuan licik itu akan kuhukum bersama mereka. Komandan, ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui. Bicaralah. Saat itu, adikmu sempat diselamatkan oleh seorang penolong. Tapi tak lama kemudian, putra kedua keluarga Zhao menemukan keberadaannya. Lalu bekerja sama dengan penerus Wang dan Tao untuk menyiksanya sampai tewas. Mereka pantas mati. Suruh hakim lacak 3 binatang itu secepatnya. Malam ini kita akan ambil cicilan pertama dari keluarga-keluarga ini. Siap. Apakah ini menara Dongzhou? Ya, setelah kejadian ayah angkatmu, proyek di sini ditangguhkan. Setahun yang lalu, aku menyuruh Shen Pangzi mendirikan cabang grup Sihai di sini untuk mengambil alih proyek. Kini sudah selesai sepenuhnya. Shen Pangzi itu cukup bisa diandalkan? Siapa itu? Pameran yang megah sekali. Tidak lihat mobilnya, plat nomornya. Itu milik grup Sihai, kendaraan ketua mereka. Menara Dongzhou ini adalah aset perusahaan mereka, pantas saja. Bahkan keluarga Zhao yang terpandang mengalah pada grup Sihai. Tuan Muda Ling, Shenle melapor tugas. Menunggu perintahmu. Karena kau suka kemewahan, bubarkan rombonganmu dulu. Aku tak mau ada yang mengganggu Tuan Muda Ling. Tuan Muda Ling, seperti yang terlihat, kami belum resmi buka, bahas di lantai atas. Kita bicara di sini saja. Kunjungan Tuan Muda Ling ke Dongzhou pasti ada tujuannya. Memang ada urusan penting. Bersiap untuk menyingkirkan beberapa orang. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Beberapa orang harus disingkirkan. Kapan Tuan akan bertindak? Campur tanganmu tidak diperlukan. Cepat selesaikan pembangunan gedung ini. Secepat mungkin, tenang saja Tuan Ling. Semua akan berjalan lancar. Selain itu, suruh orang selidiki aset keluarga Zhao, Wang, dan Tao. Bersiap untuk mengambil alih kapan saja. Rencana Tuan Ling adalah menghancurkan ketiganya sekaligus. Ayah angkat saya dibunuh oleh mereka. Menangani 3 keluarga kecil, ini bukan masalah. Mengambil alih ketiga perusahaan mereka akan butuh dana besar. Apakah dananya cukup? Akan saya tambah jika kurang. Sudah cukup. Jumlah kecil ini mudah dikelola.
Selanjutnya, kumpulkan berkas tentang keluarga Chu. Keluarga Chu, dimengerti? Panglima, hakim telah melacak 3 anak majikan itu. Bagus, mari kita kunjungi mereka. Siapa orang yang begitu kau hormati ini? Saya akan jelaskan, bahkan jika keberhasilan saya ditingkatkan 10 atau 100 kali lipat dibandingkan beliau, saya tetap tak berarti. Tuan Ling menyelamatkan nyawa saya. Segala yang dimiliki Shen Le, kekayaan dan prestasi, semua berasal dari beliau. Sebenarnya siapa? Beliau adalah Panglima Ling dari Barat. Harrison, Chu Qinglan yang manis itu datang ke saya kemarin, mau mentraktirmu makan malam. Chu Qinglan, wajah dan tubuhnya benar-benar kelas atas. Kabarnya dia hebat di ranjang. Sebenarnya aku tidak tertarik padanya. 3 saudari keluarga Chu. Hanya kedua saudari Cinyao yang kuinginkan. Selera Harrison memang bagus. Tapi keluarga Cinyao diusir ke Yuncheng. Mereka tidak akan kembali ke Dongzhou dalam waktu dekat. Bukan masalah, aku bisa telepon sekali. Si kuno Cuming itu bakal patuh mengirim kedua saudari itu kembali. Sepertinya Harrison serius. Ayo bersulung duluan untuk kesuksesan Harrison. Siapa engkau? Kau tahu di mana ini? Mau cari mati? Penjaga. 靠这家伙啊， Siapa aku? Urusanmu? Apa? Serang dia. Mundur. Dengar, aku ahli waris kedua keluarga Zhao dari Dongzhou. Berani sentuh aku? Siapa engkau? Dengarkan baik-baik, aku dari klan Zhao Dongzhou. Sentuh kami sedikit saja, klan Zhao akan memburumu tanpa henti. Tuan muda, ingat malam 5 tahun lalu? Maksudmu apa? Tak ingat. Bisa dimengerti. Kalian telah melakukan terlalu banyak kekejaman biadab. Hingga tak bisa mengingat semuanya. Biarkan aku mengingatkanmu. Masih ingat Zheng Yunni? Kau ini siapa? Pembalasnya, takut? Berani membunuh kami? Ayahku akan mencabut uratmu, mengulitimu hidup-hidup. Bunuh kami, kau akan mati 100 kali lebih menderita. Aku tak akan membunuhmu. Akan kubuat kau merengek minta mati. Paman, tolong aku. Ayah, bantu aku. Bajingan. Kau pikir diri ini siapa? Beraninya memperlakukan keluarga Zhao seperti ini. Tahukah caranya mengejar kematian? Paman, dia datang membalas dendam Zheng Yunni kematian wanita itu. Bunuh dia sekarang. Aku ingin dia mati. Kau sampah sisa keluarga Zheng. 5 tahun lalu, putri keluarga Zheng diperkosa tepat di sini oleh ketiga putra kalian. Lalu dia loncat ke sungai. Katakan, tahu bagaimana seharusnya ketiganya mati? Wanita itu memilih nasibnya sendiri. Putra-putra saya tak bersalah. Kegagalan ayah adalah kebusukan anak. Akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Tapi malam ini, kuberi satu kesempatan untuk bertahan. Tebalkan anakmu sendiri dengan tangan kosongmu. Kalau kau punya nyali untuk mengebiri anak kau sendiri, tidak, tentu saja, atau kau bisa pergi. Tapi ingat, semua orang di sini harus terjun bunuh diri. Pilihan ada padamu. Kira-kira kau siapa? Kau ingin mati? Aku habisi kau sekarang. bodoh nekat. Jika kau berani membunuh anggota keluarga Zhao di hadapanku, serang mereka semua, bunuh mereka. Komandan kedua, kita tak bisa lakukan ini. Mereka dari Shadow Sect. Aku tak peduli Shadow Sect, dia akan mati hari ini. Apa katamu, anggota Shadow Sect?
Aura pembunuh pedang es. Pedang terhunus harus berdarah, hanya Shadowsec yang begini. Boleh tahu siapa? Hakim Shadowsec. Kalau begitu dia. Adapun dia, Kau tak berhak tahu identitasnya. Tapi, jika kau tak ingin mati di sini hari ini, lebih baik dengarkan dia. Atau aku akan dengan senang mengirimmu ke kuburan. Tuan, kumohon ampuni nyawaku. Aku akan bayar ganti rugi. Ganti rugi untuk Nona Jeng. Saya akan transfer uang sekarang juga. Ganti rugi untuk Nona Jeng. Kau kaya raya ya. Jadi berapa yang kau tawarkan? 1 triliun atau 10 triliun? Beri masing-masing pisau. Jika tak bergerak dalam 3 menit, mereka akan terjun bebas. Biar aku menelepon. Ini urusan gerbayangan Eldar Zhao. Tinggal 1 menit. Aku keponakanmu. Kau tak boleh lakukan ini. Berhenti. Apa? Maafkan aku saudara, aku gagal. Aku tak bisa selamatkan Xiaohua. Ini bukan kesalahanmu. Bangkitlah sekarang. Bagaimana kondisi Xiaohua sekarang? Nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi menurut Dr. Yi, dia mungkin akan mandul. Ku buat dia bayar dengan nyawanya. Saudara, itu anak angkat keluarga Zheng mencari balas dendam. Kau yakin? Ya, Selidiki. Segera selidiki. Jadi sisa keluarga Zheng masih hidup, mereka selamat, laporkan petunjuk apapun segera. Jika mereka benar sisa-sisa keluarga Zheng, bahkan pemimpin gerbang bayangan, akan kupastikan dia menemui ajalnya lagi. Segera hubungi Xiao Jie, beritahu saudaranya dalam masalah, dia harus luangkan waktu untuk kembali. kakak, apa kau berencana? Manfaatkan koneksi istana Xiaojie. Istana dan gerbang bayangan, penting bagi kedua negara. Kekuatan mereka luar biasa. Berani menyentuh anakku, akan kuhancurkan mereka. Dimengerti. Kabari juga. Kakak ketiga, bawa saudara Pang ke Dongzhou, keluarga Zhao meminta mereka hadiah 100 juta. Mengerti. Lukai anakku, kuberi kau merasakan neraka hidup-hidup. Ayah, ini Ying-Ying. Di mana ayah? Ying-Ying sangat rindu. Ying-Ying, kamu di mana sekarang? Ayah segera datang. Benarkah? Hebat sekali. Cepatlah, ayah. Sejak bangun hari itu, Dia terus minta bertemu ayah. Kami sangat merindukanmu. Kami di rumah di Dongzhou. Kalau ada waktu, silakan main ke sini. Saya sedang free, segera ke sana. Kami tunggu ya. Mainannya sudah siap, Sudah saya suruh Judge ambil. Semua sudah siap. kirimkan alamatnya, ayo pergi. ayah. Ying-Ying, apa Ying-Ying kangen ayah? Ya. Wahahaha. Karena kami tidak tahu mainan apa kesukaan Nona Ying-Ying, semua model saya ambil. Ayah, ini semua untuk Ying-Ying. Tentu saja. Makasih, ayah. Anda pemilik unit 303. Ken, kami sudah menunggu Anda. Xiaoya, bawa Ying-Ying pulang dulu. Apa yang kalian mau? Kami ambil alih propertimu, bawa sertifikat kepemilikan, dan selesaikan dokumennya. Ini tentang apa? Kami tidak paham. Bos kami ingin propertimu. Tanda tangani dokumennya hari ini. Maaf lagi, kami tidak mau menjual. Tanda tangani dokumen dengan damai, dapat 500.000. Setelah tengah malam, penawaran hangus. Kompleks ini akan segera digusur. Anda si pengembang, kan? Mundur, jaga sikapmu. Qingyao, berapa nilai pasar atau properti di sini? Lokasinya di pusat kota, minimal 2 juta. Mengerti? Rumah harga 2 juta, 500.000 cukup menurutmu? Terlalu banyak pertanyaan, terus bicara, aku bungkam kamu selamanya. Apa, mau laporkan ke polisi? Bilang saja kami dari Dragon Race Group sedang urus bisnis di sini. Kau pikir ada yang mau datang? Sampaikan ke bosmu?
Dalam 24 jam, semua penghuni kompleks ini harus bayar selisih harganya atau bersiap tutup perusahaannya. Dasar anak kecil, kau panggung komedi. Kira-kira ini Dragon Rice Group, bengkel kecil biasa. Jing Yao kenal bos mereka. Dragon Rice Group, perusahaan properti terbesar di Dongzhou. Bos Chow Dongquan punya koneksi di seluruh Dongzhou. Kau dengar semua itu? Sepertinya kamu cari masalah. Besok saat ini, kalau belum mematuhi, aku akan datang langsung ke perusahaanmu. Minggir. Berhenti. Ku buat kau benar-benar menyesal. Patahkan satu lengan masing-masing, buang mereka keluar. Diterima. Chow Dongquan berkuasa di Dongzhou, dia takkan diam saja. Aku punya relasi di Dongzhou, mereka tak akan sembrono. Kujamin kita akan aman. Ayah, Paman dan bibi apa preman itu sudah diusir? sudah kabur. Ayah mengusir mereka semua. Preman apa lagi? Preman pengembang properti. Cuma nawar 5 dari untuk rumah kita. Ini perampokan terang-terangan. Pengembang ini, sampah tak berperasaan, pantas tetangga-tetangga, tampak sengsara. Kau serang anak buah Chow. Mereka pasti balas dendam. Mau diapakan kita? Masa mau gebuk semua orang di kompleks ini? Tenang saja tante, akan kusuruh teman urus ini. Kau cuma tentara biasa. Relasi macam apa yang kau punya? Lebih baik kita urus sendiri. Mau kemana kau? Mengajak tetangga berkumpul. Mengadu ke pihak berwenang. Duduk demo di tempat. Yang menonjol pasti dipukul, kau cari mati. Yang menonjol akan dipukul. Apa kau sudah gila? Tante, tolong tenang. Mari kita tunggu sampai besok untuk lihat perkembangannya. Selain itu, Ayah, aku tak mau ke rumah kakek. Ying, kami akan temanimu kali ini. Tak ada yang berani ganggu. Ying, kami akan temanimu dan memastikan kau aman. Baik, akan kukatakan pada mereka bahwa aku punya ayah. Ayahku pahlawan sejati. Kami kira kalian tak mampu beli tiket dan tak akan datang ke pesta ulang tahun kakek. Ini pacar barumu? Hei, ini pacar barumu? Diam kau Cucinglan. Dia nikahi orang tak berguna, tapi tak terima kenyataan. Dia jelas-jelas miskin seluruh pakaianmu. Tak sampai 200 zatro. Jarang hina ayahku. Ayahku pahlawan. Diam kau, bajingan. Kau tak kenal ayah kandungmu. Berhenti panggil dia ayah. Ulangi sekali lagi. Aku bicara soal si brengsek itu, bukan urusanmu. Beraninya kau pukul aku? Kau benar-benar pukul aku. Kukuliti kau hidup-hidup. Mulai hari ini, jika kau sebut Yinging bajingan lagi, ku buat kau diam selamanya. Kau pikir siapa dirimu? Kau pukul orang di depan umum. Kira aku tak ada? Jika kau sayang nyawamu, diam sekarang. Dasar sampah. Chu Hongyuan. Dia siapa sih? Kalian semua memberontak. Kaulah orang waktu itu, si bocah yang menghancurkan nama Chu Qingyao. Kalau bukan karena kau, dia sudah lama menikah dengan keluarga kaya. Keluarga Chu sudah jadi bagian elit. Beraninya kau, setelah berbuat begini, kau berani muncul di depan keluarga Chu. Jadi kau pria yang menggoda Chu Qingyao? Cucinglan, diam. Kakek, kejadian dulu adalah pilihanku. Jangan salahkan Ling Tian. Jika kalian tak mau menerimanya, kami akan pergi bersama. Berdiri di situ. Aku kumpulkan kalian hari ini, karena pewaris Zhao tertarik padamu. Pernikahan. Aku takkan nikah dia, kakek. Bodoh. Keluarga Zhao adalah yang terbaik di Dongzhou. Bersama mereka, status keluarga Chu akan naik berkali lipat. Pewaris Zhao. Zhao Jiahua, bajingan itu, layak dapat adikku? Zhao Jiahua, bagaimana jika ku beritahu dia sudah tak berguna? Maksudmu apa, saudariku? Dia pewaris konglomerat Zhao. Pria hebat seperti dia. Punya banyak penggemar, itu wajar. Dia menerimamu. Sudah untung besar.
Kakek, Ling Tian, ayah Yingying, suami sahku. Aku takkan nikah dengan lain. Beraninya kau masih memanggilnya suamimu. Kau ingin kubunuh karena marah. Memalukan keluarga kita. Aku, Chu Ming, telah mengecewakan leluhur keluarga Chu. Ayah, jaga kesehatanmu. Kakak, kau datang hanya untuk memprovokasi ayah. Keluarga Chu telah mendukungmu selama ini. Masih kurang, sekarang saatnya kau berkontribusi untuk kemajuan keluarga. Ayah, maafkan aku. Tenanglah, kami segera pergi. Ya, mau pergi? Tidak, konflik ini sudah meledak. Kita selesaikan dulu semuanya. Bertahun-tahun, hanya karena Qing Yao menolak menikah dengan keluarga kaya, kami terus terhina. Ini salahnya sendiri, hamil sebelum nikah. Ya anakku, dia mau menikah dengan siapa? Bukan urusanmu. Yo, Diam. Bukankah dia masih berkeluarga Chu? Kalian bukan lagi bagian keluarga Chu. Tenanglah, berhenti bertengkar. Chu Hongyuan, cabangmu terlalu ambisius. Ayah, aku tegaskan. Pewaris Zhao sudah kirim mas kawin. Jika Qing Yao tolak pernikahan ini, kalian akan diusir dari keluarga Chu. Kakek, Bagaimana jika ku beritahu Zhao Jiahua tak bisa menikahi Qing Yao? Meski benar, kau tak pantas bicara di sini. Bagaimana jika aku bisa dapatkan kerjasama dengan East Continent Tower? Bagaimana kalau aku bisa mendapatkan kerjasama Menara Dongzhou? Si kau pikir diri siapa? Kau punya hak bicara. Chu Qinglan, kau tuli atau bodoh? Tak dengar kata kakakku? Ini suaminya, kakek, dia menanyaimu. Berikan jawaban tegas. Jika kau dapatkan kerjasama 3 tahun dengan Menara Dongzhou, aku akan terima kau sebagai suami sah Qing Yao Chu. Tapi, harus ada batas waktu. Kami tak bisa menunggu bertahun-tahun. Tapi perjanjian ini tetap berlaku. Baik, sepakat. Jangan ingkari janji. Keluarga Chu tak pernah ingkar kami bayar utang. Bagus. Kau punya sampai besok setelah jam kerja untuk siapkan kontrak. Hahaha. Ini menggelikan. Bohongmu tak masuk akal. Anak muda, kau pikir bisa dapatkan kontrak Menara Dongzhou dalam sehari? Bilang saja kau punya seluruh menaranya. Ling Tian, hentikan omong kosong. Tenang, Paman. Aku tahu yang kulakukan. Jika ayah bilang bisa, pasti terwujud. Dia tak pernah ingkar. Pintar, Ying-Ying, ayah janji padamu ini akan berhasil. Ayah pasti bisa. Sehari saja dapat kontrak Menara Dongzhou? Dengan kekuatan apa? Cuman sehari bisa kau dapatkan kontrak Menara Dongzhou. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya? Dan kau ini, Aku hanya menemani Qinglan ke pesta ulang tahun. Kau benar-benar membuka wawasan saya. Tahukah kau betapa sulitnya masuk ke Menara Dongzhou? keluarga Chu sedang bahas urusan bisnis. Jangan ikut campur. Jian Shao pacarku. Kenapa dia tak boleh bicara? Oh, jadi Jian Shao. Nama yang hebat sekali. Kau terlihat cukup mengesankan. Maukah kau memperkenalkan diri? Jian Shao adalah penerus grup Qian. Qian Jewelry di bawah grup Qian adalah perusahaan perhiasan terbesar di Dongzhou. Baru kemarin, Qian Jewelry mendapat kontrak setahun dengan Menara Dongzhou. Oh, sungguh mengesankan. Tentu saja, Jian Shao menggunakan koneksi untuk memasukkan produk kami ke Menara Dongzhou untuk keluarga Chu. Begitu ya? Sebaiknya kau cepatlah. Atau kau akan kehilangan kesempatan. Bodoh tak tahu diri. Jika kau bisa dapat kontrak dalam 1 hari, aku akan panggil kau ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku bisa batalkan kontrakmu dengan Menara Dongzhou seketika, tapi sejujurnya, aku tak mau punya anak sebodoh dirimu. Kontrak kami sudah sah sejak lama. Tak bisa kau batalkan semena-mena. Kontrak yang sudah ditandatangani pun bisa dibatalkan. Kau benar-benar idiot. Apa? Kau kira Menara Dongzhou tak mampu bayar denda recehmu? Kau pikir gedung Dragon Rise tak bisa bayar denda receh ini? Paman, Bibi, Qing Yao, ayo pergi. Abang ipar, lain kali kalau mau sombong, sebelumnya siapkan dulu konsepnya. Omong besar, lihat saja besok apa bohongku ini.
Diam kau, masih juga ngaco. Kau mungkin tak tahu di mana gedung Dragon Rise. Tapi berani bilang bisa dapat kontrak 3 tahun dalam sehari. Mending kau terbang saja. Setelah kekacauan hari ini, mulai besok, bahkan pekerjaan Qingyao di Cloud City bisa terancam. Kau pasti sangat bangga diri. Chunan, sudahlah, bahkan tanpa insiden Lingtian, mereka tetap akan menyerang. Cukup. Bibi, jangan marah-marah. Jaga kesehatanmu. Percayalah, besok ada kabar baik. Gampang kau bicara. Kalau aku gagal, akan kuganti semua kerugianmu. Lagi pula, mulai hari ini, kusumpah tak akan ganggu hidup kalian lagi. Kau yang bilang sendiri, tak boleh menarik ucapan. Perkataan pria tak bisa ditarik. Ucapanku baja. Bos, kok cepat selesai? Mari kita makan sambil ngobrol. Hubungi Shen Pangzi, ajak dia ikut. Makan. Bukannya kamu menghadiri pesta mereka, diusir sebelum makan? Bos, beneran belum makan? Aku bohong soal ini. Si tua Cu kali ini keterlaluan. Haruskah kita kirim judge ke keluarga Cu, ngobrol dengan dia? Kita taklukkan dengan kejujuran. Oke, Ada kabar dari Judge? sudah kuhubungi siang tadi, klan Wang Tao tenang, tapi keluarga Zhao hari ini aneh tingkahnya, masih diselidiki, besok ada hasil. Cukup awasi saja anggota inti mereka, jangan sampai keluar Dongzhou. Ketua Cao. Itu mereka. Ketua Cao ada di sana. Mereka cepat, aku akui itu. Jadi kalian berdua menyuruhku ke komunitas untuk ganti rugi pemilik rumah besok. Dari mana badut-badut ini muncul? Kalian cari mati. Ini ketua perusahaan kami, Tuan Cao. Berlututlah sekarang jika ingin hidup. Jadi kau adalah bos Dragon Rise Group, datang untuk mengembalikan uang kami? Masih muda nekat, ya. 10 tahun terakhir, hanya sedikit yang berani bicara seperti ini padaku. Yang berani, sudah terkubur 6 kaki di tanah. Begitu? Katanya kau tangguh. Mau buktikan? Hari ini ku beri kesempatan itu. Jika bisa kalahkan semua anak buahku di sini, aku sendiri yang akan antar ganti rugi untuk perumahan itu. Ini tawaranku. Sebelum besok siang, kau harus datangi setiap rumah di komunitas untuk minta maaf, bayar selisih harganya, dan aku akan maafkan kali ini. Bagaimana? Lucu, sudah bertahun-tahun sejak terakhir dengar ancaman untuk mengampuniku. Tunggu apa lagi? Hajar. Biarkan dia tetap bernapas. Sayang, kau salah pilih. Sungguh memalukan, kau salah pilih. Benarkah? Tapi dengan jumlah yang lebih. Keunggulan ada padaku. Hahaha. Sudah selesai? Kalian ini siapa sih? Jadi, perlu panggil bala bantuan lagi, aku bisa menunggu. Dengar kawan, hari ini kita mulai dengan jalan yang salah. Kalau sudah selesai nelpon orang, siapkan uangnya. Jika aku tak melihatmu di kompleks besok pagi, ucapkan selamat tinggal pada perusahaanmu. Berikan ruang untuk belas kasihan. Di pertemuan mendatang, jangan terlalu dipaksakan di wilayah Dongzhou. Masih belum yakin. Berhenti buang waktu, panggil anak buahmu. Kau punya setengah jam, panggil semua yang bisa. Tapi pikir baik-baik, begitu kami serang, tak ada jalan kembali. Hei kawan, kurasa kita bisa akur. Aku yang urus uangnya, mari berteman. Kau ingin berteman denganku? Kau mau berteman denganku? Botak sudah cerita soal rencanamu. Ku beri 5 juta, anggap saja uang damai untuk kalian. Selesaikan urusan ini hari ini. Bagaimana, tuan-tuan? Kalau tak salah, hanya kompleks perumahan ini, kau sudah mengantongi lebih dari 1 miliar 5 juta mau melunasinya. Kira-kira apa jawabanku? Dengarkan, jaga perdamaian itu penting. Aku tak punya waktu buat omong kosong. Jika tak ada pelunasan, di kompleks besok, perusahaanmu tamat. Tunggu, Jika masih mau cari masalah, suruh anak buahmu percepat. Setelah ini aku harus tidur dan menemani putriku. karena sudah begini. Hari ini kulihat sendiri kemampuan apa yang kalian punya, sampai bisa membuatku mengembalikan uangku, Pak Ying. Urus mereka. Kalau tak keliru, kita berasal dari lingkaran yang sama. Aku Ho Ying. Boleh tahu nama kalian? Lumayan. Tingkat kultivasimu? Di Dongzhou,
Kau termasuk terpandang. Walau aku bukan yang terhebat, tapi di Dongzhou, aku belum pernah terkalahkan. Kekuatanmu sekarang mungkin mengesankan warga, tapi masih sangat biasa. Kalau menurutku, kau terlalu lemah. Level kultivasimu mungkin mengesankan orang biasa, tapi jujur saja, bagiku masih terlalu lemah. Elder Ying menguasai benua timur. Dia mungkin tak terkalahkan di dunia, tapi termasuk yang terhebat. Anak baru di bawah 30 tahun, kurangnya ilmu memicu kecerobohan. Pikir baik-baik sebelum bertindak gegabah. Sulit menemukan orang dengan skill nyata. Mari uji kemampuan kita dengan layak. Tunjukkan kemampuanmu. Tak sadar batas diri, mengelak, takkan ubah kenyataan. Mustahil, Pukulan hasil 20 tahun kultivasi, bisa kau tahan. dia cultivator level Dewa Perang. Level Dewa Perang, itu dulu sekali. Ketua Cao, anak buahmu mengecewakan. Panggil bala bantuan yang lebih baik. Anak buahmu tidak kompeten, bisa minta bantuan. Dengar baik-baik di Dongzhou, kekerasan bukan solusi. Jujur saja, Cao Dongquan. Tidak segoblok yang kau kira. Cao Dongquan, ini bunuh diri. Ketua Shen, ada perlu apa? Dasar nekat tolol. Maafkan hamba, Tuan Muda Ling. Saya tertahan panggilan bos senior. Datang terlambat, mohon dimaafkan. Kau kenal mereka? Mereka pernah bekerja untuk saya, cukup setia sebelumnya. Setia. Begitu. Tadi mereka mau membunuhku dan Lu Chuanhong. Tidak, saya tak tahu status Tuan. Kumohon ampuni sekali ini. Kasihanilah hamba. Dasar bego tak berotak, kalian cari mati. Sujud hormat kepada Tuan Muda Ling. Sekarang. Dua tadi itu ingin menjatuhkan aku dan Lu Chuanhong. Maafkan saya tak sadar status Anda. Tolong maafkan saya kali ini. Kasihanilah hamba Tuan. Kalian orang bodoh nekat, tak tahu kapan berhenti. Berlututlah di hadapan Tuan Muda Ling sekarang. Ampun, Komandan Ling. Atas nama Shenlei, kubiarkan kali ini. Lain kali, nyawamu taruhannya. Terima kasih, Tuan Muda Ling. Sekarang bahas kasusmu. Saya mohon ampun. Maafkan saya kali ini. Saya akan besok, tidak, segera saya kembalikan dana yang dikorupsi, sampai sen terakhir. Ini bukan pertama kalinya kau melakukan kejahatan. Kuberi waktu seminggu untuk memperbaiki semua kesalahanmu. Satu saja terlewat, kau akan membayar dengan nyawamu. Akan kuambil. Kalau ada yang kurang, kau sudah mati. Akan kupastikan siap. Soal kejadian malam ini, jangan sampai pihak luar tahu. Kalian berdua, beritahu anak buah. Pergi sana. Terima kasih, Tuan Muda Ling. Saya tutup mulut. Mohon maaf, Tuan Muda Ling. Saya tak tahu mereka akan mendatangi Tuan. Ini bukan urusanmu. Aku memanggilmu hari ini untuk urusan keluarga Chu. Wakil Direktur Lu sudah memberi laporan. Keluarga Chu sedang menggali kubur sendiri. Aku akan ambil alih Chu Corporation. Lalu serahkan pada Nona Qingyao untuk dikelola. Seperti Lu Chuanhong, cuma preman. Kalau semudah itu, buat apa aku memanggilmu? Qingyao belum boleh tahu identitas asliku. Pertama, semakin dia tahu tentangku, semakin bahaya dirinya. Dimengerti? Ikuti instruksiku besok untuk tanda tangan kontrak dengan Chu Corporation. Tenang saja, Tuan Muda Ling. Akan kutangani dengan sempurna. Ayah, Ying. Sudah mau pergi? Urusan Dongzhou sudah selesai. Aku juga harus kembali ke Yuncheng untuk cari kerja. Kakek tidak mengizinkanku kerja di perusahaan lagi. Tinggal lebih lama dong. Luangkan waktu lebih dengan Yinging. Mengerti? Ying. Apakah Qiunan ada di rumah? Cepat turun ke bawah. Siapa di sana? Bibi Zhang? Qiunan, terima kasih semuanya. Bibi Zhang, ada apa ini? Semuanya berdiri. Sebenarnya ada masalah apa? Qiunan, jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sudah banyak membantu semua orang. Kami benar-benar tidak tahu cara membalas kebaikanmu. Bibi Zhang, bicaralah terus terang. Sebenarnya ada masalah apa? Staf perusahaan Dongquan datang ke rumah-rumah. Pagi tadi mereka ganti selisih harga ditambah 200.000 dolar ekstra untuk kompensasi gangguan mental. Mereka tak hanya mengganti selisih harga, tapi juga memberi tambahan 200.000 yuan. Sebagai ganti rugi tekanan emosional, mereka mengganti kerugian kami atas masalah ini. Apa dia benar bisa mengatur ini? Tante Zhang, bagaimana Tante tahu? Kalau kamilah yang membantu, Taeying. Tim pengembang Hong Yuan bilang alasan mereka bertindak semata
Karena menghormati kedudukan keluarga tante, mereka menyuruh kami berterima kasih ke tante. Tak perlu sungkan, Tante Zhang. Kita semua satu lingkungan. Kami hanya melakukan tugas tetangga. Apa yang tante anggap sepele sangat berharga bagi kami. Rumah ini nafkah hidup kami. Kyunan benar, ini bentuk terima kasih warga kompleks. Jangan anggap ini terlalu sedikit. Kami mohon tante terima. Ya, tolong diterima. Tante Zhang, ini apaan? Kami tak bisa menerima ini. Kyunan, tiap rumah di sini menyumbang barang pribadi. Kalian harus terima ini. Kami sungguh mengharapkannya. Sebagai tetangga, saling membantu itu wajar. Tolong terima rasa terima kasih kami. Kalian sudah banyak membantu. Ini apresiasi warga bersama. Ini ucapan terima kasih kami. Kami hargai kebaikan kalian, tapi tak bisa terima uang. Kami juga melindungi kepentingan sendiri, seperti kepentingan orang lain. Jadi uang ini kami tak mungkin menerimanya, tolong ambil kembali semuanya. Soal uang ini, kami benar-benar tidak bisa menerimanya, tolong ambil kembali. Sebaiknya ibu simpan saja ini. Ambillah. Tante Zhang, kami sungguh tidak butuh uangnya. Kami hargai kebaikan semua orang. Kalau begitu, jika kalian butuh bantuan dari tetangga, jangan sungkan untuk minta tolong. Abang ipar, kamu yang melakukan ini, bagaimana kamu bisa kenal orang berpengaruh seperti itu? Tidak, temanku cuman staf biasa dari dinas perumahan. Staf biasa? Apa saya kelihatan seperti anak 3 tahun? Staf biasa bisa membuat pengembang ganti rugi sebanyak ini? Saya benar-benar tidak tahu. Saya cuma minta teman saya untuk memperingatkan pengembang agar tidak memperkeruh keadaan. Mungkin pengembangnya ubah pikiran, siapa yang tahu? Pernah lihat pengembang yang berhati mulia seperti ini tidak hanya tutup selisih harga, tapi tambah 200 yuan ekstra. Saya tidak bisa jelaskan itu. Lupakan alasannya, apapun penyebabnya. Ini kabar baik, bukan? Tapi, Kamu lagi mau apa sekarang? Jangan salah paham. Nona Chu, saya datang khusus untuk meminta maaf. Saya minta maaf ke semua orang. Perilaku saya kemarin tak bisa dimaafkan. Jangan simpan dendam pada saya. Berdiri dulu baru bicara. Katakan yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang menemui bos kalian hingga mengubah sikap kalian drastis? Untuk menjawab pertanyaanmu, Nona Chu, ini permintaan pihak berwenang. Untuk meredam keresahan warga, bos mengambil keputusan ini. Lalu kenapa tetangga berterima kasih ke keluarga kami? Ada pegawai bernama Liu di departemen tersebut yang mengaku kenal keluargamu. Ngomong-ngomong, Nona Chu, ini berisi 200.000 sebagai ganti rugi untuk keluargamu. Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Ini sungguhan Nona Chu. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. astaga. Mereka benar-benar memberi 200.000 ke setiap rumah. Lu Chuan Hong, apa kamu menemui Chow Dong Kwan tadi malam? Tidak, dia orang penting yang punya koneksi di dua dunia. Saya tidak berani mendekatinya. Kalian berdua tidak jujur? Sudah 1 hari berlalu. Di mana kontrak gedung Dongzhou yang kamu janjikan? Tenang, kontrak akan dikirim hari ini. Kurasa dia hanya mengulur-ulur waktu. Kami akan menunggu bersamamu. Lihat nanti bagaimana kamu akan membantah. Tuan muda, Jian, ada kabar terbaru soal kontrak gedung Dongzhou. Ada perkembangan. Jika semua berjalan lancar, kita akan dapat jawaban hari ini. Benarkah? Itu luar biasa. Jika ini berhasil, Nona Jiao, kau akan jadi penyumbang terbesar keluarga Chu. Lalu, kami akan langsung menaikkan jabatanmu jadi wakil direktur operasi pemasaran. Terima kasih, kakek. Ini hanya tugas saya. Halo. Tidak tahukah aku sedang rapat? Ada perlu apa? Ketua Chu, tim penyewa gedung Dongzhou sudah datang. Mereka bersikeras untuk tanda tangan kontrak dengan perusahaan kita, khusus meminta tanda tangan pribadi Nona Chu. Mengerti, bilang ke mereka, Nona muda akan segera datang. Hal yang bagus, luar biasa. Anak baik, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Chu. Kakek, ada apa? Orang dari grup Dragon Rise, divisi investasi datang ke perusahaan. Mereka memintamu khusus untuk menandatangani.
Kakek, benarkah ini? Tentu saja benar, tim mereka sekarang sudah di ruang rapat. Hebat, kakek. Sesuai dugaan dari Qian Xiao, relasinya memang top. Orang dari grup Dragon Rise sampai datang khusus, sangat membanggakan. Kenapa kamu yakin banget? Ini karena relasi murahan Xiao itu? Bukan karena relasiku, mungkin karena kamu. Dari mana kamu tahu bukan? Kamu keras kepala. Apa kamu tahu arti grup Dragon Rise di Asia Timur? Kamu cuma ngomong ngaco. Katak dalam tempurung. Baiklah, sudah, diem. Aku mau ikut kamu hari ini. Jangan mempermalukanku lagi. Kakek, jangan hiraukan orang yang suka menggembar-gemborkan diri. Aku duluan. Cepat bersiap, kita akan temui tim grup Dragon Rise. Baik, kakek. Qingyao, ayo temui tim grup Dragon Rise juga. Sayang, kamu hebat. Apa kamu nggak tahu siapa aku? Qian Xiao, aku nggak nyangka relasimu sekuat ini. Orang dari grup Dragon Rise sampai datang ke perusahaan kita. Jadi, gimana caramu membalas jasaku? Tergantung bagaimana Qian Xiao mau dibalas. Kalau gitu, biar ku tunjukkan apa lagi yang bisa kuberikan. Nanti malam, posisi yang selama ini kamu incar bisa kusanggupi. Dasar gadis nakal. Direktur Zhou, ini Ketua Chu dari grup Dragon Rise. Senang bertemu, Direktur Zhou. Terima kasih atas kedatangannya. Ketua Chu, kehormatan saya, perusahaan Anda klien VIP kami. Sungguh suatu kehormatan. Ini Nona Chu yang Anda minta. Nona Chu, senang bertemu. Saya Zhoujian dari pengembangan bisnis Ocean View Tower. Bimbingan Anda sangat berarti. Direktur Zhou, terima kasih atas kepercayaannya. Ini kontraknya dilaksanakan dalam 2 salinan. Jika semuanya sudah benar, tanda tangan Anda akan mengaktifkannya. Anda yakin butuh Nona Chu yang spesifik ini? Siapa lagi kalau bukan saya? Ling Tian. Para VIP Ocean View hadir. Teruskan kelakuan absurd ini. Saya akan bertindak tegas. Jangan coba-coba. Hargai keyakinan Anda, Direktur. Kontrak ini sempurna. Tanda tangani sekarang. Direktur Zhou, apakah pengaturan ini cukup? Anda bukan Nona Chu Qingyao. Direktur Zhou, jelaskan maksudmu. Saya datang untuk tanda tangan dengan Nona Chu Qingyao. Anda penipu, tanda tangan ini tidak sah. Bukankah Anda utusan Tuan Muda Qian yang datang untuk tanda tangan dengan Qinglan? Siapa Qinglan? Dan siapa Tuan Muda Qian ini?